Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur, alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Benar nih, alhamdulillah bisa hadir di malam ketiga. Pak Imam, Pak Jamharudin sehat kan? Alhamdulillah. Pak Ketua sehat, Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Baik kan? Lama tak jumpa kita. Lama sudah tak jumpa, setahun. Tapi ada yang merasa baru saja jumpa. Bagi yang subuh tadi ikut tausiah, kebetulan saya hadir di sini. Malam ini kembali di sini. Setelah itu kita istirahat. Bosan? Tidak, tentu kan. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, malam ini kita membahas tentang agar puasa kita tidak sia-sia. Ini ada pesan sponsor. Ada apa Ustadz namanya ini tadi? Kuis. Dan di kuis ini ada amplop. Berapa? Oh, dilem, tak bisa ditengok. Nanti untuk anak-anak satu, untuk anak laki-laki satu, untuk anak bapak satu. Bapak-bapak tak ada. Bapak-bapak nanti kalau ada kuis yang hadiahnya minta dengan Pak Asmuni. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Waktu singkat, kita kebut saja. Agar puasa tidak menjadi sia-sia. Ini judul cerdas. Diletakkan di awal malam ketiga. Agar apa? Agar kita mengevaluasi 2 hari puasa yang kita lakukan. Kita baca puasa yang 2 hari berlalu ini. Kita ukur kira-kira sia-sia tidak puasa kita itu. Kenapa? Karena ada yang hadis menyebutkan kam min shaimin laisa lahu jazaun ilal ju' wal atas. Banyak kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala kecuali hanya capek, lapar dan haus. Nah, ini peringatan. Nah, nanti kita baca ini. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana caranya? Adik-adik simak, nanti soalnya dari sini. Nak, simak. Nanti soalnya dari sini. Kalau hebat nanti dikasih bonus. 3 saja yang ingin saya sampaikan. Banyak sih sebetulnya, tapi 3 saja, mengingat waktu. Ingatkan, 10 paling lama 15 menit. Sudah dipotong 4 menit, tinggal 11 menit. Kalau lebih dikit, maafkan. Yang pertama, kalau mau puasa kita tidak sia-sia, jaga hati. Ibu punya hati, Bu? Punya. Bapak punya hati? Punya. Kalau tak ada hati, tentu tak ada yang kesini. Kenapa hati itu perlu? Hati itu wadahnya, letaknya ikhlas. Ikhlas itu media kita untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini untuk apa? Kita niatkan puasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak ada hati tak bisa. Kenapa kok jadi penting ikhlas itu dan wadahnya itu hati? Ibu, puasa ini tidak seperti ibadah yang lain. Yang lain dilipat gandakan 10 menjadi 100, menjadi 700, dilipat gandakan seperti itu. Tapi puasa li wa ana ajzi, kata Allah. Puasa ini untukku dan aku langsung yang akan memberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata Bapak Ibu, puasa ini hampir sama dengan yang namanya sabar. Sabar itu Bapak Ibu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi pahala yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini kelasnya itu seperti kelasnya sabar. Bahkan Allah jamin, Allah langsung akan memberi. Artinya kalau kita ngitung pahala itu kecil Pak, tidak terhitung, Allah langsung yang akan berikan pahala itu. Bighairi hisab, dia sama dengan sabar. Sabar itu Pak, kalau kita dapat sabar, bighairi hisab, tak terhingga kedapatnya kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena puasa ini melatih orang sabar, puasa itu dikelaskan seperti orang sabar. Orang sabar itu susah Pak. Melalui sabar itu, melalui puasa itu orang bisa sabar. Tapi sabar itu ya susah. Makanya sabar itu diberi pahala yang tidak terhingga. Puasa diberi pahala yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang berikan itu. Maka hati menjadi perlu. Bapak kesel dengan suami, ya harus ikhlas. Suami kesel dengan istri, ya harus ikhlas. Hari ini ada godaan, ada masalah di rumah, ya harus ikhlas. Harus sabar. Semuanya ini tergantung dengan hati. Kalau puasa kita tidak dengan hati karena keikhlasan, iman dan wahtisaban menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya hancur jadinya. Ini kunci pertama. Oke, sepakat kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, agar puasa kita terjaga, tidak menjadi sia-sia. Yang pertama tadi apa, Dek? Jaga hati. Pastikan hati kita itu ikhlas sepanjang masa. Begitu. Pastikan hati kita ikhlas terus-menerus sepanjang masa. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga lisan. Bahaya ini, Bu. Puasa itu bisa hancur. Puasanya sah-sah. Puasa orang, tapi orang ngomong kok yang kotor. Apakah puasanya sah-sah? Tapi dia tak dapat itu tadi. Tak dapat pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Puasanya ya sah, tapi tak dapat apa-apa. Bagaimana? Rugi kita jadinya. Nah, kita harus menjaga lisan, menjaga perkataan. Tidak boleh bohong. Tidak boleh dusta. Sedangkan di luar bulan Ramadan saja kita dilarang untuk bohong, untuk dusta. Apalagi kita di dalam bulan Ramadan. Tentu kita tidak boleh dusta. Tidak boleh ngomong yang tak ada artinya. Lagu apa tuh? Sia-sia, ngomong yang tak ada guna. Berlebihan tapi tak ada guna. Tak ada manfaatnya. Kemudian tak apa lagi. Tak boleh kita ngomong apa? Kayak Faras apa tuh? Mohon maaf, tak boleh ngomong yang porno, Bapak. Hah? Rafas, Bapak. Rafas. Tidak boleh ngomong yang porno. Sedangkan di luar saja kita harus dijaga itu, apalagi di dalam bulan puasa. Kalau itu kita lakukan, kita bohong, kemudian kita ngomong yang tak ada bergunanya, kemudian kita rafas, ngomong yang kurang baik, maka sebetulnya ya habis puasa kita, nggak ada guna. Dan ini mesti kita jaga. Kalau itu kita lakukan ya sia-sia. Begitu. Lah, satu hari apa kita lakukan itu? Kalau iya hati-hati, besok jangan. Jaga lisan. Jaga perkataan. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau puasa kita ingin sukses, tidak dianggap sia-sia, jaga perbuatan. Pastikan amal kita mengisi sebulan Ramadan ini. Pastikan amal kita berdasar ilmu. Pahami syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan pula kita puasa asal nyelonong, tanpa mempelajari ilmunya. Ada kesempatan untuk mempelajari apa yang menjadi syarat puasa,
apa yang kemudian menjadi rukun puasa, apa yang kemudian menjadi yang membatalkan puasa, kita pastikan itu. Jadi ada ilmunya. Maka amal kita, perbuatan kita dalam bulan puasa itu berdasarkan ilmu. Kalau tak paham, tanya sama Pak Ustadz. Kalau kurang paham sedikit, tanya sama Pak Imam, sama Pak Ustadz. Kalau tidak paham, lihat referensi, lihat buku. Kalau ingin tahu lebih dalam, baca. Banyak sekarang informasi yang tersedia untuk sekedar memahami apa itu puasa, bagaimana puasa yang baik, apa yang menjadi syarat puasa, apa yang menjadi syarat rukun puasa, apa yang menjadi yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Agar apa? Agar puasa kita itu berdasar. Supaya puasa kita itu tidak dinilai ikut-ikutan. Puasa kita itu punya kualitas begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak juga yang menyia-nyiakan kesempatan ini, banyak. Kita evaluasi. Sebetulnya kan di dalam bulan puasa itu kan banyak amalan. Ya bisa baca Quran, bisa ngapa, bisa. Tapi kalau kita deteksi itu, khususnya anak-anak remaja itu, hampir habis waktu oleh dua kemungkinan. Kalau tidak tidur, kemudian dia pegang HP. HP-nya itu bukan untuk membaca. Bukan untuk membaca ilmu, tetapi untuk ya chatting, untuk ini, habis waktu untuk itu. Maksud saya apa? Rugi kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup segala kekurangan amal kita sebelum bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hal ini menjadi sangat penting untuk kita pastikan, kita bawa pulang, bahwa agar puasa kita tidak sia-sia, kita pertama harus menjaga hati, pastikan ada ikhlas di dalam hati kita. Yang kedua, jaga lisan, jaga perkataan. Kenapa? Karena perkataan yang salah, yang menyimpang dari agama akan mengurangi nilai puasa kita. Yang ketiga, jaga perbuatan, pastikan bahwa selama Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu. Terima kasih. Kita tutup dengan kuis. Untuk kuis tarawih. Anak-anak, soal. Apa Ustadz soalnya, Ustadz? Ustadz buat soal. Soal untuk anak laki-laki. Coba jelaskan 3 poin singkat yang Ustadz tadi sampaikan. Apa yang harus dijaga agar puasa kita tidak sia-sia, puasa kita berfaedah, puasa kita diterima oleh Allah SWT. Tunjuk tangan. Ustadz, ini duluan. Ya. Langsung jawab, kita langsung terekam. Pertama, jaga hati. Puasa itu harus ikhlas, pahala dari Allah. Yang kedua, jaga lisan, menjaga perkataan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, jaga perbuatan, menjaga beribadah di bulan Ramadan sesuai berdasarkan dengan ilmu. Alhamdulillah 100. Maju depan. Nah, ambil hadiahnya dari panitia Ramadan. Ya, terima kasih. Ya, selamat. Sekarang yang perempuan Ustaz. Hah? Yang perempuan. Ini canggih tadi ini. Yang perempuan. Mana yang perempuan tadi? Oke, soalnya. Perhatikan soalnya. Siapa nama ketua Masjid Al Khairat Munawarroh? Oh, tua. Maju silat. Ya. Ayo. Harus lengkap katanya. Sungguh terlalu ya. Ada hadiah nanti tambahan dari Pak Ketua. Ya. Ayo.
Yang lengkap. Dr. Agus Haji Asmuni Hasan MA. Iya tuh. Tak itu namanya. Iya. Ya, kata 100. Alhamdulillah. Ya, nanti dikirim ke sana. Oke. Alhamdulillah. Soal terakhir, bonus. Bonus. Terserah lain. 2 bonus dari saya. 2 bonus Ustaz. Ini isinya berapa isinya? Hah? 50. 50. Ya, makasih ya. Oke. Ya, Hasan. Ya, terima kasih. Oke. Lah, soal bonus, bapak-bapak boleh ikut. Ibu-ibu boleh ikut. Semuanya. Campur semuanya Ustaz. Lah. 50.000, betul? Iya, 50.000. 50.000. Tuh, bawa kok nanti lepas sholat. 50.000. Lah, tadi pagi saya ceramah tentang apa? Ayo, ada yang bisa? Dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada? Cuci tangan, ibu? Baca? Ayo siapa? Ayo, Cuci tangan. cepat. Ayo. Ibu. Bu aja. Benar. Permisi dulu. Permisi. Tentang istighfar. Isinya. Apa bu? Tentang Istighfar. ngapa memang istighfar itu? Yang terakhir istighfarnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana dan seterusnya. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li dzunubi la yaghfiru dzunub. Alhamdulillah 150.000. Saya titip sama Pak Ketua. Yang ini 50.000 saya Ustaz. Iya. Satu lagi untuk bapak-bapak. Bapak-bapak tuh pemalu. Bapak-bapak tuh pemalu tuh. Pasti. Lah. Bapak-bapak ya. Sebetulnya ibu tak butuh duit bu, tapi karena ini kita main-main supaya bagus, tetap ya. Bapak-bapak, siapa nama ketua Masjid Al-Azhar? Tak ada yang tahu, batal. Ketua Masjid Al-Azhar. Ayo, cuci tangan dulu. Angkat tangan dulu. Bapak, ya bapak. Mas. Hah? Salah pak. Ulang. Benar. Tak lengkap pak. Ayalah ulang. Bapak. Profesor Dr. Basuki Ahmad. 100 sebenarnya. 100. Bapak dapat juga tapi sedikit, walaupun bapak tak butuh duit kan. Oke, terima kasih. Nanti uangnya saya titip untuk terserah bapak diapakan. Ibu juga saya titip sama ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.